Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nur Hidayah dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Surakarta, NIM 19131414127. Di sini saya akan membahas tentang metodologi studi Islam. Ada 4 materi yang akan saya bahas. Yang pertama, penelitian dan penelitian agama. Yang kedua, penelitian agama dan penelitian keagamaan. Yang ketiga, konstruksi teori penelitian keagamaan. Dan yang keempat, model-model penelitian keagamaan. Untuk lebih jelasnya, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu penelitian dan penelitian agama. Penelitian atau research adalah upaya sistematis dan objektif untuk mempelajari suatu masalah dan menemukan prinsip-prinsip umum. Selain itu, penelitian juga berarti upaya pengumpulan informasi yang bertujuan untuk menambah pengetahuan. Penelitian dipandang kegiatan ilmiah karena menggunakan metode keilmuan, yakni gabungan antara pendekatan rasional dan pendekatan empiris. Pendekatan rasional memberikan kerangka pemikiran yang koheren dan logis, sedangkan pendekatan empiris menggunakan kerangka pengujian dalam memastikan kebenaran. Metode ilmiah adalah usaha untuk mencari jawaban tentang fakta-fakta dan menggunakan kesangsian sistematis. Kriteria metode ilmiah sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Nasir itu ada 6. Yang pertama, berdasarkan fakta. Jadi metode ilmiah itu berdasarkan peristiwa yang benar-benar terjadi. Yang kedua, bebas dari prasangka. Yang ketiga, menggunakan prinsip-prinsip analisis. Yang keempat, menggunakan hipotesis. Yang kelima, menggunakan ukuran objektif, data-data yang bersifat umum. Yang keenam, menggunakan teknik kuantitatif, yang artinya data tersebut bisa dihitung. Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam metode ilmiah adalah yang pertama, memilih dan mendefinisikan masalah. Yang kedua, survei terhadap data yang tersedia. Yang ketiga, memformulasikan hipotesis. Yang keempat, membangun kerangka analisis serta alat-alat menguji hipotesis. Yang kelima, mengumpulkan data primer. Yang keenam, mengolah, menganalisis, dan membuat interpretasi mengenai data primer tersebut. Yang ketujuh, membuat generalisasi atau kesimpulan. Dan yang terakhir, membuat laporan. Agama mengandung 2 kelompok ajaran. Yang pertama, ajaran dasar yang diwahyukan Tuhan melalui para rasulnya kepada masyarakat manusia. Ajaran dasar agama itu bersifat absolut, mutlak benar, kekal, tidak berubah, dan tidak dapat diubah. Bentuk ajaran agama yang kedua itu bersifat relatif, nisbi, yang dapat diubah, berubah, dan dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi, penelitian agama itu bukanlah meneliti hakikat agama dalam arti wahyu, melainkan meneliti manusia yang menghayati, meyakini, dan memperoleh pengaruh dari agama. Dengan demikian, kedudukan penelitian agama adalah sejajar dengan penelitian lain. Yang membedakan hanyalah objek kajian yang ditelitinya. Agama dalam pengertian kedua menurut Harun Nasution dapat dijadikan sebagai objek penelitian tanpa harus menggunakan metode khusus yang berbeda dengan metode yang lain. Nah, itu tadi penjelasan mengenai penelitian dan penelitian agama. Kemudian materi yang kedua yaitu penelitian agama dan penelitian keagamaan.
atau Muzar mengutip pendapat Middleton, guru besar antropologi di New York University, berpendapat bahwa penelitian agama berbeda dengan penelitian keagamaan. Penelitian agama itu lebih mengutamakan pada materi agama, sehingga sasarannya terletak pada 3 elemen pokok, yaitu ritus, mitos, dan magic. Sedangkan penelitian keagamaan itu lebih mengutamakan pada agama sebagai sistem atau sistem keagamaan. Kemudian penelitian agama yang sasarannya adalah agama sebagai doktrin, pintu bagi pengembangan suatu metodologi penelitian tersendiri sudah terbuka. Bahkan sudah ada yang merintisnya. Buktinya yaitu adanya ilmu usul al-fiqih sebagai metode untuk istinbat hukum dalam agama Islam, dan ilmu mustalah al-hadis sebagai metode untuk menilai akurasi sabda Nabi Muhammad SAW. Penelitian keagamaan yang sasarannya agama sebagai gejala sosial tidak membuat metodologi penelitian sosial yang telah ada. Ia cukup meminjam metode penelitian yang sudah ada. Dalam pandangan Middleton, penelitian agama Islam adalah penelitian yang objeknya adalah substansi agama Islam, yaitu kalam, fikih, akhlak, dan tasawuf. Sedangkan penelitian keagamaan Islam dalam pandangannya adalah penelitian yang objeknya adalah agama sebagai produk interaksi sosial. Tepatnya, baik penelitian agama maupun penelitian keagamaan merupakan kajian yang menjadikan agama sebagai objek penelitian. Dalam pandangan Juhaya S. Praja, penelitian agama adalah penelitian tentang asal-usul agama dan pemikiran serta pemahaman penganut ajaran agama tersebut terhadap ajaran yang terkandung di dalamnya. Kemudian metode penelitian yang kita gunakan dalam kegiatan penelitian tidak mesti membangun metode baru, tetapi cukup meminjam, melanjutkan, atau mengembangkan metodologi yang sudah dibangun oleh para ahli sebelumnya. Itu tadi penjelasan mengenai penelitian agama dan penelitian keagamaan. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga, konstruksi teori penelitian keagamaan. Konstruksi teori penilaian keagamaan. Penelitian keagamaan merupakan penelitian yang objek kajiannya adalah agama sebagai produk interaksi sosial. Metode yang digunakan adalah metode-metode penelitian sosial pada umumnya. Berkenaan dengan hal itu, kita tidak perlu menyusun teori penelitian itu sendiri, tetapi cukup meminjam teori ilmu-ilmu sosial yang sudah ada. Teori-teori yang digunakan diantaranya, yang pertama teori perubahan sosial, yang kedua teori struktur fungsional, yang ketiga teori antropologi dan sosiologi agama, yang keempat teori budaya dan tafsir budaya simbolik, yang kelima teori pertukaran sosial, yang keenam teori sikap. Kemudian materi yang keempat yaitu model-model penelitian keagamaan. Model penelitian keagamaan disesuaikan dengan perbedaan antara penelitian agama dan penelitian hidup keagamaan. Akan tetapi, dalam karya Jamari mengenai metode sosiologi dalam kajian agama yang secara tidak langsung memperlihatkan model-model penelitian agama melalui pendekatan sosiologis. Jamari, dosen pascasarjana FKIP Bandung, menjelaskan bahwa kajian sosiologi agama menggunakan metode ilmiah, pengumpulan data, dan metode yang digunakan antara lain dengan data sejarah, analisis komparatif, lintas budaya, eksperimen yang terkontrol, observasi,
survei sampel, dan analisis isi. Nah, itu tadi keempat materi dari metodologi studi Islam. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.